Saya Fatini Najibah, mahasiswi program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2018. Di sini demi memenuhi tugas dari mata kuliah Teori Belajar Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Der Ayenina Akmal M.Hum, saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran high scope. Untuk lebih lengkapnya, mari saksikan video berikut. Model pembelajaran high scope merupakan model pembelajaran yang percaya bahwa semua anak merupakan pembelajar alami dan setiap anak memiliki caranya sendiri untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Model pembelajaran high scope memposisikan anak-anak sebagai subjek yang aktif dalam proses belajarnya. Model pembelajaran ini dibuat berdasarkan teori perkembangan Piaget dan teori sosial dari Vygotsky. Awalnya, nama high scope digunakan sebagai nama sebuah kurikulum untuk program pendidikan anak usia 3-4 tahun. Pada perkembangan berikutnya, nama high scope digunakan untuk nama suatu pendekatan dalam program pendidikan anak usia dini di lingkungan miskin Ypsilanti, Michigan. David P. Wickert adalah seorang psikolog Amerika dan pendiri kurikulum high scope, sebuah program pendidikan anak usia dini. Wickert lahir pada 26 Agustus 1931 di Youngstown, Ohio. Beliau terdaftar di Oberlin College, Oberlin, Ohio, tahun 1949 dan lulus pada tahun 1953 dengan jurusan psikologi dan jurusan zoologi. Beliau wafat pada 9 Desember 2003 di Saline, Michigan, Amerika. Tujuan high scope: 1. Kemampuan anak dengan menggunakan berbagai macam kegiatan seni dan gerak. 2. Mengembangkan pengetahuan tentang objek berdasarkan konsep pendidikan, kemampuan berbicara, gramatisasi, dan kemampuan grafikal melalui pengalaman. 3. Mengembangkan kemampuan bekerja sama dengan orang lain, membuat keputusan, dan merencanakan penggunaan waktu dan energi mereka. 4. Menggunakan anak untuk menerapkan perolehan kemampuan pemikiran baru dalam jangkauan yang luas dan natural berdasarkan situasi dan menggunakan berbagai macam material. Prinsip utama high scope: 1. Partisipasi anak dalam memilih, mengatur, dan mengevaluasi kegiatan belajar yang dilaksanakan di bawah pengawasan dan bimbingan guru seksama dalam lingkungan belajar, dipenuhi dengan berbagai macam materi yang disediakan di berbagai pusat belajar. 2. Perencanaan harian oleh staf pengajar yang sesuai dengan model kurikulum yang sesuai dengan perkembangan dan observasi yang seksama. 3. Tujuan dan materi yang sejalan dengan perkembangan anak bagi anak-anak berdasarkan indikator-indikator utama perkembangan high scope. 5 unsur model high scope. 1. Proses belajar aktif. Pengalaman pembelajaran aktif akan membantu anak membangun pengetahuan mereka seperti konsep, membentuk gagasan, menciptakan simbol, memecahkan masalah, dan abstraksi mereka sendiri. 2. Pengaturan ruang kelas. Secara rinci, lingkungan pembelajaran dalam pembelajaran high scope kurikulum harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain: 1. Sekolah harus menyediakan lingkungan fisik pembelajaran dan fasilitas pembelajaran yang kondusif untuk belajar dan merefleksikan tahapan yang berbeda dalam perkembangan masing-masing anak. 2. Sekolah harus menyediakan ruang yang layak untuk melakukan seluruh program kegiatan. 3. Ruang harus disusun dengan area yang fungsional yang dapat dikenali anak dan berpeluang terjadinya interaksi sosial serta aktivitas individual. 3. Jadwal harian. Program high scope memiliki perencanaan kegiatan yang sama untuk setiap hari, menyediakan kerangka kerja yang konsisten untuk orang dewasa dan anak. Rangkaian kegiatan disusun dalam siklus plan individu. 4. Assessment. Kegiatan assessment merupakan salah satu kunci yang memungkinkan untuk memahami tingkat perkembangan mental anak, mengidentifikasi bakat yang dinyatakan, dan mengamati kunci pengalaman yang melibatkan setiap anak. Dalam proses assessment, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain: 1. Perencanaan kelompok, 2. Catatan pengamatan harian, dan 3. Kumpulan catatan rekaman setiap semester. 5. Kurikulum. Kurikulum high scope berasal dari dua sumber, yaitu minat dan pengalaman utama anak, yang merupakan daftar perilaku pembelajaran yang dapat diamati. Pendasaran kurikulum pada minat anak bersifat sangat konstruktivitis dan menerapkan filosofi Dewey dan Piaget. Keunggulan high scope: 1. Pendekatan high scope menggunakan metode penerapan program berbasis konstruktivistik yang berakar dari teori kognitif Piaget. 2. Program ini sangat populer dan diteliti dan diuji secara luas. 3. High Scope Foundation menyediakan jaringan pelatihan dan dukungan yang agak ekstensif.
terbiasa dengan hal tersebut. Highscope di Indonesia dimulai pada tahun 1996 dengan 8 siswa di Pondok Indah. 17 tahun kemudian, Highscope telah berkembang menjadi 11 kampus dengan jumlah siswa melebihi 3.000. Tujuan didirikannya Highscope di Indonesia adalah untuk memudahkan penggunaan pendekatan Highscope yang sangat efektif secara nasional. Kehadiran Highscope juga merupakan respon terhadap meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat akan sistem pendidikan yang memandang pendidikan akademis maupun pendidikan karakter sebagai dua hal yang sama pentingnya. Kesimpulan dari model pembelajaran Highscope yaitu model Highscope memberikan anak pengalaman belajar yang menarik melalui proses belajar aktif yang melibatkan anak secara langsung untuk berhadapan dengan orang, benda, ide, serta peristiwa. Pengalaman proses belajar aktif ini akan membantu anak-anak untuk membentuk pengetahuan mereka seperti belajar tentang konsep, membentuk ide, menciptakan sebuah abstraksi mereka sendiri. Model Highscope juga mengajarkan komunikasi, bekerja sama, dan Baik, setelah menyaksikan video tadi, semoga dapat membantu teman-teman dalam mengetahui dan memahami mengenai apa itu pendekatan Highscope. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sekian, saya Fadlina Juba. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.